Langit di atas desa kecil tempat Gus Ikdam tinggal tampak cerah pagi itu. Ia sedang duduk di serambi pondok pesantrennya, ditemani secangkir kopi hitam dan kitab tafsir yang setengah terbuka. Angin sepoi-sepoi mengalir, membawa aroma pagi yang menenangkan. Ketika seorang santri datang membawa undangan dari Jombang, senyuman Gus Ikdam perlahan berubah menjadi ekspresi penuh perenungan. Jombang bukan tempat biasa. Kota itu adalah jantung tradisi pesantren di Jawa, tempat yang dihormati sekaligus penuh dinamika. Undangan itu datang dengan sebuah harapan besar, tetapi juga membawa beban tanggung jawab yang tak ringan. Gus, mereka ingin panjenengan ceramah dalam acara besar di alun-alun Jombang, ucap santri itu, penuh semangat. Gus Ikdam membaca undangan itu dengan teliti. Namun, di balik kegembiraan yang dirasakan, ia menangkap sesuatu yang aneh. Kata-kata dalam undangan itu terasa formal, bahkan kaku. Tidak seperti biasanya. Ia terdiam sejenak, mendongak ke langit seolah mencari isyarat. Hati kecilnya berbisik, perjalanan ini bukan sekadar ceramah biasa. Malam sebelum keberangkatan, Gus Ikdam bermimpi. Ia melihat sebuah kerumunan besar, wajah-wajah mereka samar, tetapi suara mereka terdengar jelas, ada yang memuji, ada yang mencela, dan ada yang meneriakkan sesuatu yang tidak ia pahami. Di tengah mimpi itu, muncul seorang lelaki tua berjubah putih. Wajahnya penuh kebijaksanaan, tetapi suaranya terdengar berat. Hati-hati, wahai anak muda. Kebenaran itu tajam, tetapi tajamnya bisa melukai siapa saja, termasuk dirimu sendiri. Ketika terbangun, Gus Ikdam terdiam lama. Mimpi itu begitu nyata, seolah menjadi pesan dari alam gaib. Esok paginya, Gus Ikdam berangkat dengan sebuah mobil sederhana, ditemani dua santri kepercayaannya. Perjalanan menuju Jombang terasa ganjil. Sepanjang jalan, Gus Ikdam mendapati pandangannya sering kosong, pikirannya melayang jauh. Beberapa kali ia mencoba mengalihkan perhatian dengan membaca kitab atau bercakap-cakap, tetapi firasat itu tetap melekat. Ia merasa seolah ada sesuatu yang mengintai dari balik perjalanan ini, sesuatu yang tidak terlihat, tetapi sangat nyata. Ketika mendekati perbatasan Jombang, suasana berubah. Jalanan yang biasanya ia lalui terasa lebih sunyi dari biasanya, meski kendaraan masih berlalu lalang. Gus Ikdam melihat sebuah plang tua bertuliskan, "Selamat datang di kota santri." Tulisan itu biasanya membuat hati siapa saja yang melewati merasa tenang, tetapi kali ini, entah mengapa, tulisan itu terasa seperti peringatan. Dalam hatinya, ia berdoa, memohon perlindungan Allah agar niat baiknya mendapat ridha. Sesampainya di Jombang, Gus Ikdam disambut dengan formalitas yang mencolok. Panitia menyambutnya dengan senyuman, tetapi ada sesuatu yang dingin dalam tatapan mereka. Sambutan itu diwarnai obrolan-obrolan basa-basi yang canggung, seolah ada sesuatu yang sengaja disembunyikan. Seorang lelaki tua, yang dikenalkan sebagai tokoh penting di daerah itu, menatapnya dalam-dalam sebelum berkata, "Semoga ceramah panjenengan berjalan lancar, Gus. Tapi tolong, hindari membahas yang terlalu sensitif." Gus Ikdam hanya tersenyum mendengar ucapan itu, tetapi di dalam hatinya ia merasa tergelitik. Ceramah adalah tentang menyampaikan kebenaran, bukan tentang menyenangkan semua orang. Namun, ia juga menyadari satu hal, malam itu ia tidak hanya akan berbicara, tetapi juga akan diuji. Dan entah mengapa, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa seolah-olah setiap langkahnya menuju mimbar di Jombang bukanlah untuk berdakwah, melainkan untuk menghadapi sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Pagi yang dijanjikan tiba dengan kabut tipis menyelimuti jalanan. Mobil yang membawa Gus Ikdam dan dua santrinya melaju perlahan meninggalkan desa kecil yang ia sebut rumah. Suasana di dalam mobil terasa tenang, meski pikiran Gus Ikdam jauh dari kata damai. Jemarinya sibuk memutar-mutar tasbih, bibirnya melantunkan doa perlindungan tanpa henti. Dua santri di sampingnya, Fatur dan Zaki, memperhatikan dengan hormat, meskipun mereka tidak dapat menyembunyikan kekhawatiran di wajah mereka. "Gus, jenengan tampak lebih khusyuk dari biasanya," ujar Fatur dengan suara rendah. Gus Ikdam tersenyum tipis, tetapi matanya tetap menatap lurus ke depan. "Setiap perjalanan membawa ujian, Fatur. Tapi kali ini, aku merasa ada sesuatu yang berbeda," jawabnya. Zaki, yang sejak tadi diam, akhirnya angkat bicara. Apakah mimpi itu yang membuat Gus merasa gelisah? Gus Ikdam hanya mengangguk, tak ingin menjelaskan lebih jauh. Di sepanjang jalan, pandangan Gus Ikdam sering tertuju keluar jendela. Ia melihat sawah yang menghampar, rumah-rumah sederhana,
dan para petani yang sibuk dengan cangkul di tangan mereka. Semua itu adalah pemandangan yang akrab baginya, tetapi kali ini, semuanya terasa asing, seolah-olah ia sedang melewati tempat yang tidak ia kenal. Hatinya memberat, setiap kilometer yang mereka tempuh terasa seperti mendekatkan dirinya pada sesuatu yang ia tidak siap hadapi. Ketika mereka melewati sebuah masjid tua di pinggir jalan, Gus Ikdam tiba-tiba meminta sopir untuk berhenti. "Kita salat dulu di sini," pintanya. Tanpa banyak bicara, mereka bertiga turun dari mobil dan melangkah masuk ke masjid kecil itu. Masjid tersebut terlihat lusuh, tetapi tetap memancarkan kedamaian. Gus Ikdam mengambil tempat di sudut, menenggelamkan diri dalam doa panjang. Dalam doa itu, ia memohon petunjuk, apakah ia harus melanjutkan perjalanan ini atau kembali. Tetapi jawaban yang ia dapatkan adalah keheningan yang menyelimuti hati. Setelah salat, seorang lelaki tua yang sedang membersihkan masjid menghampiri mereka. "Panjenengan dari mana, Nak?" tanyanya dengan nada ramah. Gus Ikdam menjelaskan bahwa mereka sedang dalam perjalanan menuju Jombang untuk berceramah. Mendengar itu, lelaki tua itu mengangguk sambil tersenyum, tetapi senyuman itu menyimpan sesuatu yang tidak dapat dijelaskan. "Jombang adalah tempat yang besar, Nak. Tapi jangan lupa, semakin besar tempatnya, semakin besar juga bayangannya," ucap lelaki tua itu sebelum pergi tanpa menunggu jawaban. Ketika mereka kembali ke mobil, Zaki tampak gelisah. "Apa maksud lelaki itu, Gus?" tanyanya. Gus Ikdam hanya terdiam. Kata-kata lelaki tua itu terus terngiang di kepalanya. Semakin besar tempatnya, semakin besar bayangannya. Hati kecil Gus Ikdam mulai bertanya-tanya, apakah ia benar-benar siap menghadapi apa yang menantinya di Jombang. Namun, ia memilih untuk mengabaikan keraguan itu, menggantinya dengan keyakinan bahwa Allah akan selalu membimbing langkahnya. Mobil mereka kembali melaju, meninggalkan masjid tua itu di belakang. Langit yang tadinya cerah mulai diselimuti awan kelabu. Hujan rintik-rintik mulai turun, seperti melambangkan perasaan hati Gus Ikdam yang penuh keraguan. Perjalanan ke Jombang masih panjang, tetapi di dalam hati Gus Ikdam, ia tahu bahwa jalan yang sebenarnya sudah dimulai, jalan yang tidak hanya akan menguji ilmunya, tetapi juga keberaniannya untuk berdiri tegak di hadapan kebenaran. Ketika roda mobil Gus Ikdam akhirnya berhenti di pelataran sebuah pesantren besar di Jombang, waktu telah beranjak sore. Bangunan pesantren itu megah, dengan gerbang besar yang dihiasi ukiran kaligrafi indah. Puluhan santri tampak menyambut dengan tertib di depan gerbang, wajah mereka cerah seolah kehadiran Gus Ikdam adalah momen yang telah lama mereka nantikan. Namun, di balik senyum hangat itu, ada sesuatu yang tidak bisa diabaikan oleh Gus Ikdam. Tatapan beberapa orang terlihat tajam, bahkan penuh waspada. Seorang lelaki setengah baya, yang diperkenalkan sebagai Kiai Thohir, menyambut Gus Ikdam dengan formalitas berlebihan. "Selamat datang, Gus. Kehadiran panjenengan adalah kehormatan besar bagi kami," ucapnya dengan senyum tipis yang sulit diterjemahkan. Gus Ikdam membalas dengan sopan, tetapi hatinya menangkap ketidaktulusan di balik sambutan itu. Ia merasakan suasana yang kaku, berbeda dari sambutan hangat yang biasanya ia terima di tempat lain. Setelah berbasa-basi, Kiai Thohir mengajak Gus Ikdam ke sebuah ruangan untuk berbincang secara pribadi. Dalam ruangan itu, yang berisi buku-buku tua dan hiasan kaligrafi, percakapan mulai terasa tegang. "Gus, kami ingin panjenengan menyampaikan ceramah yang menyejukkan hati. Jombang ini kota santri, tetapi juga kota yang penuh warna. Ada banyak hal yang lebih baik tidak dibicarakan demi menjaga kedamaian," ujar Kiai Thohir dengan nada pelan, tetapi tegas. Gus Ikdam menatapnya dalam-dalam, mencoba memahami maksud di balik kata-kata itu. "Kiai, dakwah adalah tentang menyampaikan yang benar, meskipun kadang terasa pahit. Saya tidak pernah bermaksud memecah belah, tetapi juga tidak bisa diam melihat ketidakadilan," jawab Gus Ikdam dengan nada penuh keyakinan. Jawaban itu membuat Kiai Thohir terdiam sesaat, lalu mengangguk kecil, meski senyumnya semakin pudar. "Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita semua," katanya sebelum meninggalkan ruangan. Ketika malam tiba, Gus Ikdam diberi tempat untuk beristirahat di sebuah rumah kecil di dalam kompleks pesantren. Fatur dan Zaki, yang setia menemani, mulai bertanya-tanya tentang suasana yang mereka rasakan sejak tiba. "Gus, apa panjenengan merasa sambutan ini terlalu formal?" tanya Zaki dengan ragu. Gus Ikdam mengangguk pelan. "Ada sesuatu yang mereka sembunyikan, tapi kita di sini untuk berdakwah,
bukan untuk mencari musuh, jawabnya dengan nada tenang, meski matanya memancarkan kegelisahan. Di luar rumah, suara rintik hujan mengiringi malam. Gus Ikdam duduk sendiri di serambi, menatap langit yang gelap. Dalam keheningan itu, ia merenungkan isi ceramahnya. Ia ingin menyentuh hati masyarakat Jombang, menyadarkan mereka tentang pentingnya keadilan dan keberanian untuk melawan ketidakbenaran. Namun, ia juga sadar, pesan yang terlalu jujur seringkali menjadi pisau bermata dua. Hatinya berdoa agar ia diberi kekuatan untuk menghadapi apapun yang terjadi esok hari. Saat malam semakin larut, angin membawa suara-suara samar dari kejauhan. Seperti bisikan, suara itu terdengar seperti doa-doa dan amarah yang bercampur menjadi satu. Gus Ikdam menghela napas panjang. Ia sadar bahwa perjalanan ini telah membawanya ke persimpangan yang berbahaya. Tapi ia tetap bertekad, apapun yang terjadi, ia akan berdiri tegak di atas mimbar esok hari, membawa pesan kebenaran yang telah ia janjikan kepada Allah dan dirinya sendiri. Fajar menyingsing dengan cepat di Jombang. Gus Ikdam terbangun setelah malam yang tidak benar-benar memberinya kedamaian. Suara azan subuh dari masjid pesantren membangkitkan rasa tenang sesaat, meski bayangan percakapan dengan Kiai Thohir semalam masih melekat di pikirannya. Setelah menunaikan salat, ia menyempatkan diri membaca Al-Quran, mencari kekuatan dalam firman Allah. Fatur dan Zaki sudah siap sejak pagi, memastikan semuanya berjalan lancar untuk ceramah nanti. Saat matahari mulai merangkak naik, Gus Ikdam dan rombongannya dibawa ke lokasi ceramah. Tempat itu sebuah lapangan luas di tengah kota, sudah dipenuhi ribuan jamaah. Orang-orang dari berbagai kalangan hadir, mulai dari santri, masyarakat biasa, hingga beberapa tokoh penting setempat. Panggung besar berdiri megah di tengah kerumunan, dihiasi dengan spanduk bertuliskan, merajut persatuan di tanah santri. Namun, suasana tidak sepenuhnya tenang. Ada ketegangan yang terasa, seperti badai yang diam-diam menyelimuti. Di belakang panggung, Gus Ikdam duduk sejenak, menenangkan hati. Kiai Thohir mendekatinya lagi, kali ini dengan nada yang lebih tegas. Gus, jamaah ini datang dengan harapan besar. Jangan sampai panjenengan menyulut sesuatu yang tidak bisa kami redam, ucapnya. Gus Ikdam hanya mengangguk sambil tersenyum. Ia tidak berniat menimbulkan kekacauan, tetapi ia juga tidak bisa mengingkari prinsipnya sebagai dai. Ketika waktu ceramah tiba, Gus Ikdam melangkah ke atas panggung dengan tenang. Sorakan dan takbir menggema, menyambut kehadirannya. Ia berdiri di depan mikrofon, memandang ribuan wajah di hadapannya. Dalam hati, ia berdoa agar setiap kata yang ia sampaikan adalah kebenaran yang diridhoi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya menggema, disambut dengan serentak oleh jamaah. Ceramah dimulai dengan santai. Gus Ikdam membahas pentingnya ukhuwah Islamiyah, menjaga persatuan di tengah perbedaan. Jamaah mendengarkan dengan khusyuk, beberapa bahkan mencatat isi ceramahnya. Namun, ketika Gus Ikdam mulai menyentuh realitas sosial di Jombang, tentang korupsi kecil yang mengakar, ketimpangan antara elit dan rakyat kecil, serta kesenjangan di antara pesantren tradisional dan modern, suasana mulai berubah. Wajah beberapa tokoh di barisan depan tampak gelisah. Beberapa bahkan berbisik satu sama lain. Jombang adalah kota santri, tempat ilmu Allah tersebar ke seluruh Nusantara, ujar Gus Ikdam, suaranya semakin tegas. Tetapi, apa artinya semua itu jika kita membiarkan kemunafikan tumbuh di tanah ini? Bagaimana mungkin kita membanggakan tradisi, sementara rakyat kecil justru menjadi korban dari mereka yang berkedudukan? Ucapannya langsung membuat jamaah terdiam. Suasana yang semula khidmat berubah tegang. Beberapa orang mulai berbisik, sementara lainnya terlihat terkejut. Tiba-tiba, seorang lelaki dari barisan depan berdiri. Wajahnya merah padam, jelas menunjukkan amarah yang tak lagi bisa ia tahan. Gus, ini bukan tempat untuk bicara soal itu. Serunya dengan suara keras. Beberapa orang mendukung, sementara yang lain mulai bersorak mendukung Gus Ikdam. Namun, Gus Ikdam tetap tenang, berdiri tegak di atas panggung. Ia tahu, apa yang ia katakan baru saja menyentuh inti dari luka yang selama ini mereka sembunyikan. Dalam hati, ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia telah melangkah terlalu jauh, atau inilah langkah yang selama ini telah Allah tetapkan untuknya. Angin lembut berembus di tengah lapangan, tetapi suasana di bawah panggung semakin memanas. Gus Ikdam berdiri tegak, mikrofon di tangannya terasa seperti pedang bermata dua. Jamaah di hadapannya terbelah, sebagian mendengarkan dengan penuh takzim,
sebagian lain mulai gelisah, terutama mereka yang duduk di kursi kehormatan. Wajah-wajah penuh amarah dan ketidaknyamanan terlihat jelas di antara mereka. Namun, Gus Ikdam tetap melanjutkan, suaranya penuh keyakinan, seperti aliran sungai yang tak bisa dibendung. Kita sering bangga menyebut diri sebagai kota santri, pusat keilmuan Islam di Nusantara. Tetapi adakah kita pernah bertanya, apakah kita benar-benar hidup sesuai dengan nilai-nilai yang kita ajarkan? Tanyanya, menatap langsung ke arah kerumunan. Beberapa jamaah mengangguk, perlahan, tetapi ada juga yang mulai terlihat tidak nyaman. Apa gunanya pesantren yang megah, masjid yang indah, jika hati kita dipenuhi kemunafikan? Apa artinya gelar kiai, jika ia digunakan untuk membenarkan kesalahan? Gus Ikdam berhenti sejenak, memberikan waktu bagi kata-katanya untuk meresap. Namun, jeda itu justru menjadi celah bagi ketegangan yang telah lama terpendam. Seorang lelaki, yang duduk di barisan depan dan tampak sebagai salah satu tokoh penting, berdiri. "Gus, panjenengan ini berbicara terlalu jauh," serunya, suaranya keras dan memecah keheningan. Beberapa jamaah yang duduk di sekitar lelaki itu tampak mendukungnya, tetapi sebagian besar tetap diam, menunggu apa yang akan dilakukan Gus Ikdam. Dengan tenang, Gus Ikdam menatap lelaki itu. "Maafkan saya jika kata-kata saya membuat tidak nyaman. Tetapi, bukankah kebenaran memang seringkali tidak nyaman? Saya diundang ke sini bukan untuk memuji, melainkan untuk mengingatkan." Ucapannya membuat kerumunan kembali terdiam. Jamaah yang mendukungnya berseru, "Lanjutkan, Gus. Kami butuh kebenaran ini." Tetapi suara-suara itu bercampur dengan gumaman ketidaksetujuan dari mereka yang merasa tersinggung. Kiai Thohir, yang duduk di sudut panggung, mulai menunjukkan gelagat cemas. Ia memberikan isyarat kepada panitia agar siap berjaga-jaga. Di antara panitia, terlihat ada beberapa lelaki yang berbicara serius dengan wajah tegang. Suasana mulai memanas, seperti api kecil yang siap menjalar jika tidak segera dipadamkan. Namun, Gus Ikdam tetap melanjutkan. "Kita sering bicara tentang persatuan, tetapi kenyataannya kita membiarkan perpecahan di antara kita. Kita membanggakan diri sebagai kota santri, tetapi kita tutup mata pada ketidakadilan yang terjadi di sekeliling kita." Ucapan itu seperti tamparan keras bagi mereka yang merasa dirinya bersih. Beberapa jamaah mulai berdiri, sebagian mendukung Gus Ikdam, tetapi ada juga yang meninggalkan tempat dengan wajah kesal. Suasana kini seperti bom waktu yang siap meledak. Di tengah kericuhan kecil yang mulai timbul, Gus Ikdam tetap berdiri tegak, seperti seorang panglima di tengah medan perang. Dalam hatinya, ia tahu bahwa ceramah ini tidak akan berakhir dengan damai. Tetapi, ia juga yakin bahwa kebenaran harus tetap disuarakan, apapun risikonya. Dengan suara yang tetap lantang, ia berkata, "Tugas saya hanya menyampaikan. Jika hati kalian tidak bisa menerima, biarlah Allah yang menjadi hakimnya." Kata-katanya menggema, menandai awal dari badai yang akan segera melanda. Kata-kata terakhir Gus Ikdam menggema di tengah lapangan, menyisakan ketegangan yang semakin memuncak. Jamaah yang hadir kini terbagi menjadi dua kelompok yang kontras, mereka yang mendukungnya, berdiri dengan penuh semangat, dan mereka yang merasa tersinggung, duduk dengan wajah merah padam. Angin sore yang sejuk tidak mampu meredakan suasana yang kini seperti api yang siap membakar. Dari barisan depan, seorang lelaki dengan sorban putih berdiri, menunjuk Gus Ikdam dengan tangan bergetar. "Gus, panjenengan sudah keterlaluan. Apa yang panjenengan bicarakan ini tidak pantas disampaikan di hadapan umum," teriaknya. Suaranya keras, mengguncang keheningan. Lelaki itu, yang diketahui sebagai salah satu tokoh berpengaruh di Jombang, tampak sangat marah. Jamaah yang mendukungnya mulai bersorak, menyerukan agar Gus Ikdam turun dari panggung. Tetapi Gus Ikdam, dengan wajah yang tetap tenang, mengangkat tangannya, meminta ketenangan. "Saudaraku, saya tidak datang ke sini untuk menyinggung siapapun. Tetapi jika kebenaran terasa menyakitkan, maka itu bukan salah saya. Itu adalah tanda bahwa kita perlu bercermin," ucapnya, suaranya tetap lembut namun tegas. Kata-kata itu seperti minyak yang disiram ke api. Beberapa tokoh yang duduk di barisan kehormatan mulai berbicara satu sama lain, wajah mereka tegang. Kiai Thohir, yang sejak tadi diam, akhirnya maju ke depan, mencoba meredakan situasi. "Saudara-saudara, harap tenang. Gus Ikdam adalah tamu kita, dan kita harus menghormatinya. Tapi, Gus, saya mohon, ceramah panjenengan cukup sampai di sini,"
katanya, suaranya penuh tekanan. Gus Ikdam menatap Kiai Thohir, matanya penuh dengan kekecewaan. Namun, sebelum ia sempat menjawab, salah satu panitia naik ke panggung dan dengan kasar mematikan mikrofon. Tindakan itu memicu keributan di antara jamaah. Sebagian bersorak mendukung panitia, sementara yang lain meneriakkan nama Gus Ikdam, meminta agar ia melanjutkan ceramahnya. Di tengah kekacauan itu, Gus Ikdam berdiri tanpa berkata-kata, membiarkan semuanya berlalu. Ia tidak melawan ketika beberapa panitia mendekatinya dan memintanya untuk turun. Dengan langkah perlahan, ia meninggalkan panggung, diiringi sorakan dan cemoohan dari sebagian jamaah, serta teriakan dukungan dari yang lain. Suasana semakin tak terkendali. Beberapa jamaah mulai terlibat adu mulut, bahkan hampir saling dorong. Fatur dan Zaki segera menghampiri Gus Ikdam, wajah mereka penuh kecemasan. "Gus, ayo kita pergi. Ini sudah tidak aman," desak Zaki. Gus Ikdam hanya mengangguk pelan, tetapi matanya tetap memandang ke arah kerumunan, seolah mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Di dalam hatinya, ia merasa berat. Ia datang dengan niat untuk menyatukan, tetapi kehadirannya justru memicu perpecahan. Ketika mobil mereka melaju meninggalkan lapangan, suara keributan masih terdengar dari kejauhan. Gus Ikdam duduk di kursi belakang, terdiam. Fatur, yang biasanya banyak bicara, kini hanya menunduk. Zaki, yang menyetir, sesekali melirik Gus Ikdam melalui kaca spion, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dalam keheningan itu, Gus Ikdam hanya bisa berdoa. Ia tahu bahwa apa yang baru saja terjadi bukanlah akhir, tetapi awal dari perjalanan yang jauh lebih berat. Perjalanan untuk menyuarakan kebenaran di tengah dunia yang menolak mendengarnya. Langit mulai berubah menjadi gelap ketika mobil yang membawa Gus Ikdam meninggalkan kota Jombang. Suasana di dalam kendaraan begitu sunyi. Fatur dan Zaki, yang biasanya ceria, kini terbungkam oleh perasaan yang bercampur antara kecewa dan cemas. Gus Ikdam duduk di kursi belakang, tatapannya kosong menembus jendela, menyaksikan bayangan sawah dan rumah-rumah desa yang perlahan menghilang di balik kegelapan. Kata-kata terakhir di panggung masih terngiang di telinganya, seperti nyanyian pilu yang enggan berhenti. Namun, keheningan itu pecah ketika suara motor terdengar dari kejauhan. Zaki, yang sedang mengemudi, melirik kaca spion dengan waspada. "Gus, ada beberapa motor mengikuti kita," bisiknya pelan, mencoba menahan ketegangan di suaranya. Fatur menoleh ke belakang dan melihat 3 motor dengan pengendara berpakaian serba gelap yang tampak mencurigakan. "Mungkin mereka hanya lewat," ujar Fatur mencoba menenangkan diri, meski nadanya terdengar penuh keraguan. Tetapi, dugaan itu salah. Motor-motor itu mendekat dengan cepat, mengepung mobil Gus Ikdam dari berbagai arah. Salah satu pengendara mengetuk kaca mobil dengan kasar menggunakan batang kayu, membuat Fatur dan Zaki panik. "Cepat percepat mobilnya, Zaki," seru Fatur. Namun, jalan yang mereka lalui terlalu sempit untuk mempercepat laju mobil. Gus Ikdam tetap diam di tempatnya, tetapi wajahnya menunjukkan ketenangan yang aneh, seperti seseorang yang sudah menerima apapun yang akan terjadi. Salah satu pengendara motor berteriak, suaranya tajam mengiris malam. "Jangan coba-coba kembali ke Jombang lagi, Gus. Apa yang Anda katakan tadi akan membawa petaka bagi diri Anda sendiri." Teriaknya sambil menghentakkan kayu ke badan mobil. Gus Ikdam memejamkan mata, menarik napas panjang, lalu dengan suara tenang ia berkata, "Biarkan mereka, Zaki. Kita tidak melawan kebencian dengan kebencian." Zaki ingin menjawab, tetapi melihat ketenangan Gus Ikdam, ia hanya menunduk dan mengangguk pelan. Ketegangan itu mencapai puncaknya ketika salah satu motor mencoba memotong laju mobil dengan paksa, menyebabkan Zaki membanting setir ke kanan. Ban mobil tergelincir di jalanan yang licin karena hujan gerimis, dan dalam sekejap, kendaraan itu menghantam pohon di tepi jalan. Suara benturan keras membuat malam semakin mencekam. Motor-motor itu segera pergi, meninggalkan mobil yang kini terhenti dengan kaca depan pecah dan salah satu bannya kempis. Fatur merintih kesakitan, memegangi lengannya yang terluka. Zaki segera memeriksa Gus Ikdam, yang wajahnya kini berdarah akibat pecahan kaca. Namun, Gus Ikdam hanya tersenyum kecil, mengusap darah di dahinya dengan tenang. "Alhamdulillah, kita masih diberi keselamatan," ucapnya dengan suara lirih. Ucapannya membuat Zaki tertegun. Dalam situasi genting seperti ini, Gus Ikdam masih memikirkan rasa syukur, bukan kemarahan. Mereka bertiga keluar dari mobil yang ringsek,
berdiri di bawah langit yang mulai diguyur hujan deras. Tidak ada bantuan yang terlihat, hanya kegelapan dan suara rintik hujan yang menemani mereka. Gus Ikdam menatap ke langit, membiarkan air hujan membasuh wajahnya. Dalam hati, ia berdoa dengan tulus, "Ya Allah, jika jalan ini adalah ujianmu, maka kuatkanlah hamba-Mu ini untuk tetap berjalan di atas kebenaran." Di tengah malam yang kelam, perjalanan Gus Ikdam menuju kebenaran terasa semakin berat, tetapi juga semakin terang oleh keyakinan dalam hatinya. Hujan deras mengguyur malam itu, menyelimuti suasana dengan dingin yang menusuk tulang. Gus Ikdam, Fatur, dan Zaki berdiri di tepi jalan, basah kuyup, di samping mobil mereka yang rusak parah. Jalanan desa yang sepi hanya diterangi lampu-lampu redup dari rumah-rumah di kejauhan. Suasana semakin mencekam. "Gus, kita harus mencari tempat berteduh. Jalanan ini terlalu berbahaya," ujar Zaki dengan suara gemetar, menahan rasa sakit di lengannya yang memar akibat benturan. Gus Ikdam mengangguk pelan, tatapannya tetap tenang meski tubuhnya berlumuran darah dan basah oleh hujan. "Ayo kita jalan, mungkin Allah akan membuka jalan bagi kita," ucapnya dengan suara yang menguatkan hati kedua sahabatnya. Dengan terlatih, mereka berjalan melewati jalan setapak, berharap menemukan bantuan. Setiap langkah terasa berat, bukan hanya karena luka yang mereka derita, tetapi juga karena ancaman yang masih membayangi di belakang mereka. Di tengah perjalanan, mereka melihat sebuah gubuk kecil di pinggir jalan, dengan lampu minyak yang remang-remang menerangi bagian dalamnya. Gus Ikdam mengetuk pintu dengan perlahan. Seorang lelaki tua membuka pintu, wajahnya penuh kerutan, tetapi matanya memancarkan kebaikan. "Assalamualaikum, Pak, maaf mengganggu malam ini. Kami hanya butuh tempat untuk berteduh sebentar," ujar Gus Ikdam. Lelaki tua itu mengangguk, tanpa banyak bertanya, dan mempersilakan mereka masuk. Di dalam gubuk itu, mereka duduk di atas tikar yang sudah lusuh. Lelaki tua itu memperhatikan luka-luka mereka dengan prihatin. "Kalian dari mana? Kenapa bisa sampai seperti ini?" tanyanya, sambil menyeduh teh hangat untuk mereka. Gus Ikdam tersenyum tipis. "Kami sedang dalam perjalanan dakwah, Pak. Tetapi rupanya perjalanan ini penuh ujian," jawabnya. Lelaki tua itu mengangguk pelan, lalu berkata, "Allah selalu bersama mereka yang berjalan di jalannya, Nak. Jangan takut, cobaan seperti ini hanya akan membuatmu lebih kuat." Saat malam semakin larut, suasana mulai tenang. Namun, pikiran Gus Ikdam tetap terguncang. Ia merenungkan apa yang baru saja terjadi, cemoohan, ancaman, hingga serangan di jalan. "Apakah aku telah berbuat salah dalam dakwah ini, ya Allah?" bisiknya dalam hati. Tetapi, setiap kali keraguan itu muncul, ia teringat akan pesan-pesan Rasulullah yang menghadapi cobaan lebih besar dalam menyampaikan kebenaran. Dalam keheningan malam, Gus Ikdam merasakan dorongan untuk tetap teguh, apapun risikonya. Ketika mereka akhirnya bisa beristirahat sejenak, suara ketukan di pintu gubuk itu mengejutkan mereka. Fatur segera bangkit, mendekati pintu dengan hati-hati. "Siapa di luar?" tanyanya. Tidak ada jawaban, hanya suara hujan yang terus mengguyur. Ketika Fatur membuka pintu, ia menemukan sebuah surat yang diletakkan di atas tanah, basah oleh hujan. Ia mengambilnya dan memberikannya kepada Gus Ikdam. Gus Ikdam membuka surat itu, dan membaca tulisan yang hanya terdiri dari beberapa kata, "Kebenaran itu berbahaya. Pergilah sebelum terlambat." Tulisan itu membuat Fatur dan Zaki terdiam, wajah mereka berubah pucat. Namun, Gus Ikdam hanya tersenyum kecil, menggenggam surat itu dengan erat. "Jika kebenaran itu berbahaya, maka biarlah aku tetap berjalan di atas bahaya ini. Karena kita tidak hidup untuk menghindari bahaya, tetapi untuk menegakkan kebenaran," ucapnya dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Di luar, hujan terus turun, seolah menjadi saksi bagi langkah Gus Ikdam yang tak akan pernah surut. Pagi mulai menjelang, cahaya matahari perlahan mengusir kegelapan yang melingkupi gubuk kecil itu. Gus Ikdam duduk bersila di sudut ruangan, mukanya tertunduk khusyuk dalam doa. Fatur dan Zaki masih tertidur kelelahan, sementara lelaki tua yang menolong mereka tengah sibuk menyiapkan sarapan sederhana. Di luar, suara ayam berkokok dan gemericik air hujan yang tersisa menjadi harmoni alam yang menenangkan, meski di hati Gus Ikdam, badai masih berkecamuk. Surat ancaman dari malam sebelumnya terasa seperti belati yang menggantung di atas kepala mereka. Selesai berdoa, Gus Ikdam bangkit dan menatap lelaki tua yang sedang menghidangkan nasi jagung dan teh hangat. "Pak,
Terima kasih atas kebaikan panjenengan. Tapi kami harus segera pergi. Masih ada banyak tugas yang harus kami selesaikan, ucapnya. Lelaki tua itu menatap Gus Ikdam dengan mata yang dipenuhi kekhawatiran. Nak, berhati-hatilah. Orang-orang yang takut akan kebenaran selalu berusaha menjatuhkan mereka yang berani menyuarakannya, ujarnya pelan, seperti memberikan peringatan terakhir. Fatur dan Zaki, yang telah bangun, mendengarkan percakapan itu dengan wajah murung. Zaki, sambil mengoleskan salep ke luka di tangannya, berkata, Gus, surat itu bukan ancaman biasa. Mereka benar-benar serius. Apa tidak sebaiknya kita kembali saja? Kita bisa mencari cara lain untuk berdakwah tanpa mengambil risiko sebesar ini. Fatur mengangguk setuju, meski dengan ragu-ragu. Namun, Gus Ikdam hanya menatap mereka dengan senyum lembut. Jika kita mundur sekarang, apa bedanya kita dengan mereka yang takut akan kebenaran? Allah tidak pernah menjanjikan jalan yang mudah bagi mereka yang berjuang di jalannya. Apapun yang terjadi, tugas kita adalah terus melangkah, ucap Gus Ikdam tegas. Kata-kata itu seakan menyulut semangat di hati Fatur dan Zaki, meski mereka tahu risiko yang akan mereka hadapi. Setelah berpamitan kepada lelaki tua itu, mereka melanjutkan perjalanan dengan mobil yang telah diperbaiki seadanya. Jalanan desa yang sunyi membawa mereka ke sebuah masjid kecil di pinggiran kota, tempat Gus Ikdam berencana untuk melanjutkan ceramahnya. Di sana, sudah ada beberapa jamaah yang menunggu, wajah mereka penuh harap. Namun, Gus Ikdam tahu bahwa bukan hanya harapan yang menantinya, tetapi juga ancaman yang tak terlihat. Ketika Gus Ikdam mulai berbicara, suaranya menggema di dalam masjid yang sederhana itu. Ia berbicara tentang pentingnya kejujuran, persatuan, dan keberanian dalam menghadapi ketidakadilan. Jamaah mendengarkan dengan penuh perhatian, beberapa bahkan mengangguk setuju. Tetapi di sudut masjid, tampak beberapa orang dengan tatapan tajam, berbicara pelan di antara mereka. Fatur yang memperhatikan ini merasa gelisah. Ia mendekati Zaki dan berbisik, kita harus waspada. Aku merasa sesuatu akan terjadi. Benar saja, ketika ceramah hampir selesai, seorang lelaki dari sudut masjid berdiri. Wajahnya penuh kemarahan, dan suaranya memecah keheningan. Gus, Anda bicara seolah-olah Anda yang paling benar. Apa hak Anda untuk menilai kami? Teriaknya. Jamaah lain terkejut, tetapi Gus Ikdam tetap tenang. Ia menatap lelaki itu dengan lembut, lalu berkata, saya bukan siapa-siapa. Saya hanya menyampaikan apa yang diajarkan oleh agama kita. Jika Anda merasa terganggu, tanyakanlah pada hati Anda sendiri, bukan pada saya. Jawaban itu membuat suasana semakin memanas. Beberapa orang mulai berdiri, saling melontarkan argumen. Tetapi di tengah kekacauan itu, suara azan zuhur terdengar dari muazin. Gus Ikdam tersenyum, lalu berkata, mari kita berhenti sejenak. Azan ini adalah panggilan Allah, bukan suara saya. Kata-kata itu perlahan meredakan suasana, membawa mereka kembali kepada ketenangan. Namun, di balik kedamaian sesaat itu, ancaman yang lebih besar tengah menunggu mereka di luar. Suasana masjid kembali tenang setelah azan selesai, meskipun ketegangan yang tersisa masih terasa di udara. Gus Ikdam melanjutkan ceramahnya dengan penuh ketenangan, berbicara tentang pentingnya keikhlasan dalam berdakwah dan bahwa segala ujian adalah bagian dari takdir yang harus diterima dengan sabar. Jamaah yang semula terpecah kini mulai menundukkan kepala, merenung, dan meresapi kata-kata Gus Ikdam yang penuh makna. Namun, di luar masjid, bayangan yang menakutkan mulai mendekat. Fatur yang berdiri di samping pintu masjid memperhatikan dengan cemas. Ada beberapa motor yang berhenti di luar, dan pengendara-pengendaranya mengenakan jaket hitam yang menyamarkan identitas mereka. Sesuatu dalam diri Fatur merasakan bahwa kali ini, ancaman yang mereka rasakan bukan hanya sekadar kata-kata, tetapi sesuatu yang lebih berbahaya. Gus, kita harus hati-hati, bisiknya dengan wajah khawatir. Saya merasa ada yang tidak beres di luar. Gus Ikdam mendengarkan, tetapi ia tidak menunjukkan kekhawatiran sedikitpun. Ia melanjutkan ceramahnya, seolah tidak ada yang terjadi. Namun, di dalam hatinya, kegelisahan itu mulai tumbuh. Ia tahu bahwa perjalanan dakwahnya semakin berat, dan ancaman yang ia terima bukan lagi sekadar retorika, tetapi sesuatu yang dapat mengancam keselamatan. Dengan penuh keyakinan, ia melanjutkan, ketika kita menyuarakan kebenaran, kita tidak bisa menghindari pertentangan. Namun, percayalah, Allah selalu memberi jalan bagi mereka yang teguh. Di luar masjid,
suara langkah kaki mendekat. Tiba-tiba, pintu masjid terbuka dengan kasar. Seorang pria bertubuh kekar dan bermuka keras masuk dengan langkah yang penuh tekanan. Matanya memancarkan amarah yang membara. Gus Ikdam, cukup, kamu sudah menghasut terlalu banyak orang di sini. Teriaknya, suaranya memecah ketenangan yang baru saja tercipta. Suasana seketika tegang. Jamaah yang semula mendengarkan dengan penuh perhatian kini terdiam, beberapa terlihat gelisah. Fatur dan Zaki yang berada di belakang Gus Ikdam bersiap, mengamati gerak-gerik pria tersebut dan beberapa orang yang mengikutinya. Pria itu melangkah lebih dekat, menghampiri Gus Ikdam yang masih duduk dengan tenang, seolah tidak terpengaruh dengan ancaman yang menghadapinya. Kami akan mengakhiri ceramah ini, Gus, kata pria itu dengan suara penuh ancaman, sambil menunjuk ke arah pintu keluar. Gus Ikdam mengangkat wajahnya, menatap pria itu dengan penuh ketenangan. Menghentikan saya bukan berarti menghentikan kebenaran, karena kebenaran akan terus hidup. Meskipun saya tiada, jawabnya dengan suara tenang, namun penuh makna. Sejenak, pria itu terdiam, seolah ada sesuatu yang menghalangi niatnya untuk menyerang. Namun, pria itu kembali bersuara, kali ini dengan lebih dingin. Kalau begitu, kami akan lihat sampai di mana kebenaranmu itu, Gus. Kami akan membuatmu menyesal. Tanpa memberi kesempatan lebih lanjut, pria itu memberi isyarat kepada pengikutnya untuk maju. Fatur dan Zaki bersiap menghadapi situasi itu, meskipun hati mereka penuh kecemasan. Gus Ikdam tetap tenang, berdiri perlahan dan menghadap para pengikut pria itu. Saya tidak datang untuk berperang dengan kalian, saya hanya datang untuk menyampaikan apa yang harus disampaikan. Jika ini ujian, maka saya siap menghadapinya, kata Gus Ikdam dengan suara yang tegas dan penuh keberanian. Ketegangan semakin memuncak, tetapi di saat itu, sebuah suara memecah keheningan. Seorang jamaah tua yang sudah lama duduk di barisan depan bangkit dengan perlahan. Sudah cukup, Gus Ikdam hanya menyampaikan apa yang seharusnya kita dengar. Kita bukan musuh, kita saudara. Jika kalian merasa terganggu, ingatlah bahwa setiap kata yang disampaikan adalah untuk kebaikan bersama, ujarnya, suaranya bergetar namun penuh keyakinan. Beberapa jamaah lain mulai ikut berdiri, membela Gus Ikdam. Perlawanan yang tiba-tiba muncul ini menyulut api keberanian yang lebih besar dalam diri Gus Ikdam, dan di luar masjid, hujan yang tadi deras kini mulai mereda, seolah memberi tanda bahwa perjalanan mereka akan semakin terang, meskipun penuh tantangan.